Oke ya, kita mulai eh, ini sedikit kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sadaqallahul azim. Sebentar ya. Saya ulang ya. Materi kita hari ini yaitu adab di atas ilmu yang mana nantinya akan saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait tentang bahwasannya adab di atas ilmu itu paling penting. Tetapi sebelumnya kita mulai kajian kita atau agenda kita hari ini yaitu dengan pertama sekali membacakan tilawah oleh teman kita kepada teman kita yaitu Rodatun Anisa. Silakan membacakan ayat suci Al-Quran untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini menjelang siang ini. Silakan kepada Rodatun Anisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati min fadlih. Innahu la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Rodatun Anisa telah membacakan ayat suci Al-Quran yang mana kita yang mendengarkan dan yang membacakan eh, mudah-mudahan dapat melembutkan hati-hati kita kembali dan dapat juga menjadi tolak ukur keimanan kita itu semakin baik nantinya gitu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini eh, kita semua masih bisa diberikan begitu banyak nikmat ya, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, bahkan nikmat kesempatan yang mana pada pagi hari ini sebagian peserta atau sebagian kalian itu ada melaksanakan magang ya, magang, tetapi tidak menutup kemungkinan eh, dengan aktivitas yang banyak kita masih menyempatkan untuk mencarger ruhiyah atau keimanan kita untuk bisa dapat menetralisir ya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi hari ini materi yang saya sampaikan itu terkait tentang adab di atas ilmu, yang mana itu ada kalau kalian itu pernah dengar ya, pernah dengar itu sabda atau hadis ya, hadis itu dari Al-Baihaqi itu mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Indama bu'atsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak kita gitu. Berarti kan sudah memang ini menjadi pondasi ya, menjadi pondasi
Artinya akhlak ini kata lain dari adab ya, seperti itu. Jadi di Al-Quran juga sudah dinyatakan itu dalil tentang perintah untuk memuliakan ilmu para ulama, tidak menutup kemungkinan orang yang berilmu, maksudnya begini, kenapa saya tekankan adab di atas ilmu itu seperti yang hadis yang saya sebutkan tadi, ini tidak menutup kemungkinan orang banyak yang berilmu, tetapi adabnya itu tidak ada. Itu banyak ya. Contohnya mana, Bu? Contohnya itu para koruptor ya, para koruptor atau yang lain-lain lah gitu ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi ini menjadi tolak ukur, apalagi yang eh, dia itu jurusannya keguruan ya, keguruan yang nanti bisa menjadi pondasi. Artinya, ketika nanti kamu menjadi seorang guru, ataupun menjadi seorang banker, ataupun menjadi seorang pendakwah, atau yang lainnya, maka adab ini juga diperlukan selain ilmu. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita hanya berilmu saja tidak beradab, inilah dia contoh-contoh yang kurang baik yang kita lihat. Kenapa bisa ada seorang guru menjadi eh, memberikan siswanya itu sebuah pelecehan seksual atau yang lain sebagainya. Kenapa ada guru itu bisa menyiksa muridnya? Kenapa ada guru bisa memukul muridnya? Kenapa ada guru bisa seperti ini? Kenapa ada seorang pejabat bisa korupsi? Karena itu tadi dia itu tidak ada adabnya, gitu. Dia mengetahui norma-norma ataupun yang ada di dalam agama kita seperti itu ya. Jadi itu intinya yang saya sampaikan terkait tentang adab di atas ilmu dan tidak menutup kemungkinan tidak ketika kita sudah akhlak kita bagus tetapi tidak ada ilmu itu tidak bisa juga gitu. Mereka ini saling berkaitan gitu. Makanya di surah Al-Hajj ayat 30 itu dinyatakan dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, kan begitu. Jadi ini firman Allah yang menyatakan bahwasanya eh, segala sesuatu ilmu yang bisa kita raih dengan cara yang baik dan sesuai dengan koridor keislaman kita, keimanan kita ya tidak jadi masalah. Apapun itu akan kita lakukan, akan kita raih. Sama halnya yang lagi magang sekarang kan gitu ya. Jika memang itu kebaikan, kebaikan apa? Kebaikan supaya kalian selesai nantinya bakal ada bekal kalian. Bekalnya apa? Menjadi seorang guru nantinya yang berakhlak, berakhlak mulia. Jadi menjadi seorang guru itu tidak bisa hanya sebatas, oh kamu akan mendapatkan sarjana pendidikan, kamu akan mendapatkan sarjana ekonomi. Kamu akan mendapatkan sarjana apalah itu, tetapi kalau tidak berakhlak mulia, maka tidak akan ada hasilnya seperti itu. Jadi yang saya harapkan kepada kita semua bahwasanya ilmu itu bukan saya bilang di nomor dua kan, tetapi ilmu itu berbarengan dengan adab. Jadi ketika kita punya adab, maka ilmu itu akan mengikutinya. Jarang orang yang beradab tidak berilmu. Kalau saya pernah jumpai ya, atau banyak juga riset-riset yang kita lihat para ulama-ulama, terus para cendikia-cendikia itu jarang yang orang yang memang adabnya itu bagus tidak berilmu gitu, jarang eh, cukup inilah cukup jarang terjadi. Jadi yang saya harapkan kepada kita semua hari ini itu adalah pembekalan untuk kalian bahwasanya tujuan kita untuk hidup ini adalah semuanya itu bergantung kepada apa yang kita kerjakan yang diterima oleh Allah, yang diridhoi Allah, maka akan mengikuti itu gitu. Jadi contoh nih ya untuk yang magang sekarang gitu. Yang magang sekarang itu
di sekolah yang memang kalian belum pernah ada kan gitu ya. Belum pernah maksudnya belum pernah ke situ, belum terjun, jadi belum tahu karakter-karakter guru yang mengajar di situ gitu kan. Jadi apa apa langkah utama kalian? Langkah utama kalian adalah memberikan atau menunjukkan, mencerminkan contoh yang baik kepada guru-guru yang ada di situ gitu. Jadi contohnya waktu. Waktu itu atau ketepatan kalian untuk datang ke sekolah itu bisa jadi itu bakal menjadi cerminan yang baik. Misal nih, di sekolah itu jam 7.15 sudah masuk. Kalian kalau bisa setengah 7 sudah sampai di sekolah, kan gitu ya. Karena kenapa? Atau jam 7 kurang. Karena kenapa? Supaya guru-guru di situ, oh iya ya, mereka rajin. Nggak 10 hari dalam jangka waktu, kalau sesekali terlambat boleh lah ya. Tapi kalau sering itu eh, rasa saya tidak lagi menjadi ini gitu, menjadi tolak ukur. Maksudnya menjadi itu udah menjadi habit ya, kebiasaan gitu. Setiap hari terlambat gitu ya. Jadi maksudnya jangan pernah, oh alah, Pak, maaf ya ada iklan. Jadi kalau kita itu mau menjadi orang yang sukses, maka waktu itu akan mengikuti kita gitu. Jadi waktu ini salah satu adab juga, adab apa? Adab supaya jangan terlambat ya kan. Jadi guru-guru itu pun melihat, oh eh, si kawan ini aktif anaknya, on time waktunya gitu. Jadi di situ menciri khaskan keislaman kita gitu. Jadi eh, dari situ bisa dilihat bahwasanya kita sebagai eh, pribadi yang Muslim atau yang sudah memang agama kita Islam, maka kita tunjukkan adab kita. Kita sopan santun, bertutur kata yang baik, datangnya itu on time. Jadi, oh, jadi semua itu mengikutin gitu, mengikutin dan ilmu-ilmu yang diserap pun akan mengalir nanti. Jadi yakinlah ketika adab sudah ada di dalam diri kita, maka ilmu itu pun akan mengikuti gitu. Jadi itu kira-kira ya yang ini yang ingin saya berikan kepada kalian semua. Ini ya lah. Jadi eh, mudah-mudahan apa yang hari ini saya ini kan, nah memang kita masih ini ya Zoom, maka banyak kendala-kendala ketika tatap muka. Kehadiran itu bisa jadi apa namanya jarak bisa jadi kendala seperti itu ya.